Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 9 channel. Untuk hari ini kita masih melanjutkan belajar PLC Omron, dan kali ini akan membahas function yang ke-35, yaitu function ORW atau logical OR. Dan untuk function ini, function ORW ini bisa untuk operasional 16 bit dan bisa juga untuk operasional 32 bit. Jadi nanti di dalam membuat instruksinya itu, ini untuk operasional 16 bit, kita menggunakan function ORW, function yang ke-35. Dan untuk membuat instruksi operasional 32 bit, kita menggunakan function ORWL atau double logical OR. Ini function yang ke-611. Nah, di sini ada cara membuat instruksinya di dalam instruksi ORW. Ini ada 3 device. Device pertama itu I1 input 1, device kedua I2 input 2, device ketiga R resolved. Demikian juga untuk function ORWL yang function yang ke-611. Ini juga ada 3 device. Device yang pertama itu I1 input 1, device kedua I2 input 2, dan device yang ketiga device R resolved. Dan kita lihat untuk tipe data. Jadi teman-teman nanti di dalam membuat instruksi ya, jadi setiap PLC itu kalau kita mau membuat instruksinya itu yang kita perhatikan adalah tipe datanya. Ini sangat penting supaya tidak error. Di sini dijelaskan tipe data untuk masing-masing device di dalam instruksi function ORW ini. Ini device pertama I1 input 1, ini tipe datanya Word. Kemudian device kedua I2 input 2, tipe datanya juga Word. Dan device ketiga R resolved, ini sama, tipe datanya juga Word. Word itu artinya dalam bentuk channel. Sekarang kita buat programnya menggunakan CX Programmer. Klik 2 kali, kita pilih file di sini, kemudian klik new. Di sini kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Kalau saya menggunakan PLC Omron tipe CP1E. Jadi saya pilih yang CP1E, kemudian klik OK. Sekarang kita buat untuk programnya. Kita masukkan atau kita pilih kontak normally open, diklik di sini, kemudian klik di sini. Untuk addressnya kita pilih yang PON. Kemudian klik OK atau tekan tombol enter sama. Jadi PON ini adalah always on flag. Dan untuk membuat instruksinya kita menggunakan yang ini, new PLC instruction, diklik, kemudian klikkan di sini, kemudian ketik ORW spasi 0. 0 ini maksudnya channel untuk input. Biasanya PLC Omron itu dimulai dari channel 0, 0.00, 0.01 dan sampai dengan 0.15. Ini untuk input. Kemudian untuk input kedua saya menggunakan channel 1. Ketik angka 1. Jadi nanti addressnya bisa 1.00, 1.01, 1.02 dan sampai dengan 1.15.
dan ini untuk operasional 16 bit. Kemudian spasi 100 ini channel untuk output. Jadi addressnya itu biasanya 100.00, 100.01, 100.02 sampai dengan 100.15. Jadi untuk operasional 16 bit. Kemudian klik OK atau tekan tombol enter. Dan sekarang kita akhiri dengan instruksi N. Jadi teman-teman kalau sudah selesai membuat program jangan lupa selalu diakhiri dengan instruksi N. Sama juga menggunakan ini simbol new PLC instruction. Ketik END. Kemudian klik OK. Sekarang kita simulasi, klik program, klik compile. Kita masuk ke simulator, jadi kita untuk melakukan simulasi instruksi yang menggunakan function ORW ini, kita menggunakan simulator dari susunan bit-bit biner yang kita bikin di CX Designer. Sekarang kita komunikasikan dengan CX Programmer. Caranya klik tool, klik paste. Di sini connect to CX Simulator, kemudian klik start. Kita tunggu prosesnya. Sekarang kita siap untuk melakukan simulasi. Sebelum simulasi, kita baca untuk tabel kebenaran dari logical OR. Kita lihat di sini untuk logical OR itu ada dua input, satu output. Input 1 dan bawahnya ini input 2, kemudian output. Di dalam tabel kebenaran ini kita baca, jika input 1 bernilai 1, input 2 bernilai 1, maka output akan bernilai 1. Jika input 1 bernilai 1 dan input 2 bernilai 0, maka output akan bernilai 1. Jika input 1 bernilai 0 dan input 2 bernilai 1, maka output akan bernilai 1. Jika input 1 bernilai 0 dan input 2 bernilai 0, maka output akan bernilai 0. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di dalam tabel kebenaran gerbang logika OR ini, jika kedua input bernilai 1 dan atau salah satu input bernilai 1, maka output akan bernilai 1. Dan jika kedua input bernilai 0, maka output akan bernilai 0. Ini membaca tabel kebenaran dari gerbang logika OR. Sekarang kita melakukan simulasi, kita isi dulu data untuk input 1 dengan desimal 88. Kita lihat data input 1 channel 0. Kalau kita baca sekarang yang on bit 3, bit 4, bit 6. Jadi nanti di dalam penulisan address, kalau kita mau simulasi menggunakan PLC, maka ditulis addressnya untuk input 1 adalah 0.04, 0.03 dan 0.06. Ini yang on. Desimal 88. Kalau kita baca di dalam kode biner 01011000. Jadi ini datanya sudah masuk di digit 2. Jadi membacanya kita dimulai dari bit 7 sampai dengan bit 0. Jadi membaca hasil konversi itu dimulai dari kiri ke kanan.
Tapi kalau membaca urutan bit itu dimulai dari kanan ke kiri, dimulai dari bit 0, bit 1, bit 2 sampai dengan bit yang ke-15. Ini untuk operasional 16 bit. Jadi di dalam satu channel itu ada 16 bit data biner. Dari 16 bit data biner ini sama dengan 4 digit angka desimal. Kalau kita lihat di sini untuk digit 1 itu adalah bit 0, bit 1, bit 2 dan bit 3. Untuk digit yang kedua bit 4, bit 5, bit 6 dan bit 7. Untuk digit 3 bit 8, bit 9, bit 10 dan bit 11. Untuk digit yang keempat bit 12, bit 13, bit 14 dan bit yang ke-15. Sekarang kita isi data untuk input yang 2, channel 1. Kita isi data dengan desimal 66. Desimal 66 input 2, kalau kita baca di dalam kode biner 01000010. Jadi membacanya itu kode biner, yang off, yang mati ini dibaca 0, yang on, yang hidup dibaca 1. Karena bilangan biner hanya mengenal angka 0 dan angka 1. Sekarang kita baca tabel kebenaran dari data word. Input 1, input 2, dan output 100. Channel 100. Bit 0 input 1 bernilai 0, bit 0 input 2 bernilai 0, maka output 100 bernilai 0. Jadi kita lihat kesimpulan dari tabel kebenaran logika OR tadi, jika kedua input bernilai 0 maka output akan bernilai 0. Sekarang kita baca bit 1. Input 1 bernilai 0, bit 1 input 2 bernilai 1, maka output 100 bernilai 1. Bit 2 input 1 bernilai 0, bit 2 input 2 bernilai 0, maka output 100 bernilai 0. Bit 3 input 1 bernilai 1, bit 3 input 2 bernilai 0, maka output 100 bernilai 1. Bit 4 input 1 bernilai 1, bit 4 input 2 bernilai 0, maka output 100 bernilai 1. Bit 5 input 1 bernilai 0, bit 5 input 2 bernilai 0, maka output 100 bernilai 0. Bit 6 input 1 bernilai 1, bit 6 input 2 bernilai 1, maka output 100 bernilai 1. Dan seterusnya sampai dengan bit yang ke-15. Jadi demikian teman-teman untuk video kali ini membahas function yang ke-35, yaitu function ORW. Dan ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran, dan silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.